Halo teman-teman petani, selamat pagi. Tadi ada pertanyaan seperti ini pertanyaannya, Mas, hasil produksi lahan saya menurun, padahal saya memperlakukan lahan saya seperti biasanya. Nah, mau tahu jawabannya? Kenapa? Tonton ya. Oke, hasil pertanian menurun, hasil pertanian atau perkebunan menurun, padahal perlakuannya sama. Nah, itu disebabkan satu faktor tanahnya. Nah, jadi di awal-awal itu bagaimana Anda semua memperlakukan tanahnya, bagaimana cara mengolah tanah yang benar itu bagaimana. Faktanya, penyakit-penyakit pada tumbuhan atau tanaman itu berasal dari tanah. Jadi kalau ada spora penyebab penyakit itu kalau di tanah. Nah, kalau nempel di batang tanaman itu dari kecil sampai gede pun akan kena penyakit tanaman itu. Nah, kalau udah kena penyakit bakal sulit diobati. Nah, itu dari faktor tanah. Mungkin dari faktor benihnya ya bukan benih berkualitas. Nah, maka dari itu mulai dari sekarang kita harus menggunakan benih yang berkualitas. Bagaimana caranya? Nah, mungkin saat pembenihan atau pengolahan benih itu kita juga harus beri nutrisi. Nah, contoh kalau pas direndam itu kita juga harus beri nutrisi. Nah, seperti itu. Maka jadi kualitas dari padi atau bibitnya itu bagus. Terus yang ketiga, faktor obat. Nah, kadang-kadang mindset petani masih gini, eh kadang-kadang gini, petani itu memberi obat pada tanamannya saat ada penyakit gitu loh. Jadi pas baru muncul penyakitnya baru diberi obat. Nah, itu yang salah. Seharusnya eh, sebelum adanya penyakit kita itu harus melakukan yang namanya pencegahan. Nah, gitu. Jadi kita itu juga harus melakukan pencegahan. Nah, maka dari itu mulai sekarang kita ubah mindset kita dari mengobati atau membasmi menjadi melakukan pencegahan atau mencegah. Nah, terus yang faktor selanjutnya ini masih bersinggungan lah terkait penyakit hama. Nah, kadang-kadang kita kan menggunakan yang namanya obat kimia, entah itu pestisida kimia, insektisida kimia, fungisida kimia, dan herbisida kimia. Nah, mulai sekarang itu sedikit dikurangi. Ya, yang hal-hal seperti itu sedikit dikurangi. Karena apa? Faktanya hama itu. Oke, kan saya lanjutkan, tadi ada sedikit trouble eh, terkait obat kimia. Nah, faktanya eh, hama atau penyakit ataupun ya sejenis tumbuhan-tumbuhan pembuat perusak tanaman itu bukannya dibasmi tapi dikendalikan. Nah, bagaimana caranya? Kadang pada awalnya kalau kita pakai kimia ya, awalnya mungkin satu kali semprot satu tutup mati. Tapi pada selanjutnya nggak mungkin satu tutup, tambah udah tutup mati, terus selanjutnya loh kok enggak mati. Nah, itu nanti ditambah lagi. Nah, itu yang salah. Nah, karena apa? Hama itu semakin lama semakin kebal sama yang namanya kimia. Selain itu akan menyebabkan tanah itu kebanyakan kimia. Nah, itu kan juga merusak lingkungan. Kalau udah lingkungannya rusak kan kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Kalau udah rusak kan mau kita tanamin apapun ya hasilnya nggak akan bagus gitu loh. Nah, dari itu diubah. Kita bukannya membasmi tapi mengendalikan. Caranya gimana? Kita pakai makhluk hidup. Kita pakai jamur makhluk hidup. Kita pakai pokoknya yang makhluk hidup lah. Jadi saat hama ini lebih kuat, makhluk hidup kita juga lebih kuat gitu loh. Ya, contohnya saja kita ada hama wereng. Nah, kita jangan pakai
obat kimia gitu loh, tapi kita pakai jamur, kita pakai makhluk hidup. Nah, supaya apa? Supaya ini hama wareng ini bisa bukan dibasmi tapi dikendalikan sedikit-sedikit gitu loh. Mungkin ya memang tidak se apa ya, tidak se jos kimia, tapi memang lama, memang butuh waktu gitu loh, butuh waktu untuk menghilangkan hama itu, tapi pasti gitu loh. Kalau kita pakai kimia ya memang memang mati, tapi ya di lingkungan tahu sendirilah bagaimana kalau lahan sudah krisis akibat kimia. Kadang-kadang petani pun saat mengobat kan, obat ini campur, obat ini campur, diaduk jadi satu. Terus kalau saya tanya, ini yang ini yang buat hama wareng yang mana, mereka nggak tahu gitu loh. Banyak kan seperti itu ya. Ini dari survei saya. Nah dari itu kita ubah ya mindsetnya, eh coba sedikit, coba ya enggak ya, 180 derajat lah, dari mengobati menjadi apa ya, mengendalikan gitu loh ya. Terus dari pupuknya, nah mungkin kebanyakan sekarang masih pakai banyak-banyak pupuk kimia, pupuk makro yang kimia. Nah itu ya, itu juga salah satu faktor buat tanahnya rusak gitu loh, tanahnya krisis karena kebanyakan seperti itu. Maka dari itu pemerintah pun sekarang juga seperti itu, mewacanakan pengurangan subsidi pupuk kimia, nah pupuk makro, pengurangan subsidi pupuk makro. Karena apa? Pemerintah pun juga makin lama makin sadar gitu loh, bahwa lahan-lahan di Indonesia ini makin lama makin krisis. Nah, bagaimana cara mengendalikannya? Nah, pemerintah juga turun tangan dengan mengurangi pupuk subsidi dan membuat petani menggunakan pupuk organik. Nah, pupuk yang alami gitu loh. Nah, intinya jadi buat bapak-bapak yang masih menggunakan pupuk makro yang kimia, ubahlah sedikit. Nggak bisa langsung 100%, tapi bertahap. Mungkin dari awalnya memakai 100%, terus diimbangi dengan pupuk organik gitu loh. Mungkin yang awalnya 100%, terus tanam kedua 80%, tanam ketiga 60%, nah sampai batas minimumnya. Jadi seperti itu ya. Mungkin memang pada awalnya nggak bisa 100% langsung dikurangi, nggak bisa ya, bertahap. Nah tapi bisa dimulai dari sekarang. Nah maka dari itu, itulah penyebab hasil pertanian menurun padahal perlakuannya sama. Nah kalau yang dulu-dulu masih perlakuannya ada penyakit ada penyakit baru diobati, terus faktor tanahnya masih belum dijaga dengan baik, terus obatnya juga masih obat-obat kimia, pestisida kimia, insektisida kimia, fungisida kimia, herbisida kimia. Nah ya meskipun sama kan tetap ada penurunan kalau seperti itu. Maka dari sekarang diubah gitu loh. Nah, oh iya, tanah pun pada awal masa tanam atau pas olah lahan, pas lupung atau garu, kita itu juga harus menyisipkan sebuah jamur pencegah penyakit. Nah jadi jamur-jamur tadi yang saya sebutkan di awal, penyebab penyakit kan kalau kena air hujan ataupun angin, kalau nempel di batang tanaman itu kan juga membuat tanaman jadi rusak. Nah pas olah tanahnya itu kita juga sisipi jamur seperti itu, jamur-jamur penyebab tumbuhan, penyebab jamur-jamur pencegah penyakit gitu loh. Nah maka pas kita tanam, nah udah ada pencegahannya gitu loh. Jadi jamur-jamur yang akan nempel, yang akan berkembang biak itu udah dari awal udah bisa dicegah, nah dengan jamur-jamur pencegah penyakit. Nah terus mau tahu, kalau mau tahu dari saya rekomendasi produknya, silahkan nanti dilihat ya. Mungkin ada video selanjutnya yang akan saya share. Nah, mumpung ini adalah masa tanam padi ya, mumpung seperti itu. Jadi untuk saat ini mungkin lebih ke pengetahuannya, tapi nanti pas ya berapa ya, mungkin besok atau kapan akan saya buat video, jamurnya itu mana sih
Nah, makhluk hidup mencegah penyakit itu mana sih? Mekanisme pengendalian hama dan penyakit-penyakit itu mana sih? Nanti akan saya beritahu. Untuk saat ini seperti itu saja. Terima kasih untuk yang bertanya tadi, Pak siapa saya juga lupa. Terima kasih, pertanyaannya sangat membantu, mungkin membantu petani-petani yang lain agar pertaniannya meningkat tanpa memperluas luasan lahan. Jadi yang biasanya 50% mungkin meningkat yang biasanya 100% mungkin nanti meningkat jadi meningkat 50% bahkan sampai 100%. Semoga seperti itu dan ya untuk saat ini seperti itu saja. Mungkin ada yang tanya lagi, silahkan di drop di kolom komentar atau posting aja gitu loh. Posting, Mas ini gimana gitu aja ya. Terima kasih, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.